Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai materi distribusi multivariat normal. Kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah mengenai sebaran peluang normal ganda atau distribusi normal multivariat, kemudian distribusi sampling statistik vektor rata-rata dan matriks ragam-ragamnya, hukum bilangan besar atau low large number, dan teorema limit pusat atau central limit teorem dalam sampel besar, pemeriksaan kenormalan dalam data purba ganda, kemudian transformasi untuk mendekati distribusi normal. Nah, untuk fungsi dari distribusi normal kita awali dengan univariat terlebih dahulu ya. Jadi kita berbicara mengenai satu variabel, di mana ada satu variabel random x yang nilainya di antara min ta hingga sampai ta hingga, memiliki distribusi normal, di mana fungsi PDF-nya seperti ini ya. Tolong kalian ingat kembali karena nanti di multivariatnya kita akan mentransformasi format ini ya. Di mana ada dua parameter dalam fungsi normal ini yaitu mu dan sigma kuadrat. Kenapa sih kita seringkali membahas mengenai distribusi normal ini ya? Kenapa begitu penting? Pertama adalah pada umumnya random variable itu berdistribusi normal ya, apalagi kalau jumlah observasinya besar. Kemudian beberapa distribusi lain, misalkan Poisson, binomial, itu bisa didekati dengan distribusi normal dengan kondisi tertentu ya. Kemudian juga banyak distribusi dari statistik seperti rata-rata, sampel, dan juga proporsi juga didekati dengan distribusi normal. Selain itu, distribusi normal ini memiliki matematikal yang lebih mudah dibandingkan dengan distribusi lainnya, dan pada umumnya di kehidupan sekeliling kita juga memang banyak kita menemui fenomena kita itu sebenarnya memiliki distribusi normal. Oke, ini tadi kita sudah lihat juga ya bagaimana density atau distribusi peluang normal untuk univariat seperti ini. Kalau kita gambarkan kurvanya itu berbentuk dua dimensi, di mana di bawahnya ini adalah berupa selang, berupa garis ya, garis lurus. Selangnya berupa garis lurus. Jadi kalau kita berbicara univariat, maka kurva normal ini kita bisa gambarkan selangnya berupa garis lurus ini, dan kurvanya bisa digambarkan dalam bentuk lonceng seperti ini. Lalu di tengah-tengahnya ini merupakan nilai mu-nya, dan di sampingnya simetris ya. Simetris. Simpangannya yang di sini adalah sebesar sigma, kemudian yang sebelah sini sebesar 2 sigma, dan dia bersifat asimtot ya, jadi memanjang ke sini tapi tidak menyentuh garis bawah ini. Mengenai central limit theorem kita akan bahas di slide berikutnya nanti ya. Nah, baru kita masuk ke fungsi densitas dari multivariat ketika kita berbicara variabel acaknya lebih dari satu. Nah, variabel acaknya kita gambarkan dalam bentuk vektor variabel acak. Jadi, ini tebal, artinya di dalamnya ada banyak variabel acak sebanyak P ya. Makanya ketika vektor variabel ini mengikuti distribusi normal, normalnya multivariat sebanyak P, berarti seluruh variabel ini secara bersama-sama mengikuti memenuhi asumsi distribusi multivariat normal. Rata-ratanya adalah merupakan vektor mu. Berarti di dalamnya adalah mu1, mu2 sampai mu p. Ukurannya adalah p kali 1. Kemudian variansnya adalah matriks varians sigma ya, di mana ukurannya adalah p kali p. Sehingga fungsi densitasnya multivariat normal ini menjadi seperti ini vektor. Lalu tadi kan rumusnya yang univariat akar 2V, karena ini bersifat IID ya, Independent Identic Distribution, maka fungsi densitasnya ini seperti joint distribution ya, merupakan perkalian yang saling bebaskan ya. Sehingga kalau kita kalikan kan di sini jadinya adalah P ya, pangkat P yang tadinya 1/2 jadi pangkat P per 2 ya. Kalau P-nya ada 3 ya berarti 3/2, kalau ada 2 ya 2/2 berarti 1 kan. Kemudian dikalikan dengan determinan dari matriks varians kovariansnya dipangkatkan dengan setengah. Ya, kenapa determinan? Karena kalau kita sedang berbicara variabel x-nya itu saling bebas ya. Kalau misalkan determinan, maka
determinan dari matriks varians covariance ini sama saja dengan perkalian dari semua variansnya, ya kan? Jadi ini kalau kita uraikan menjadi sigma 11 kali sigma 22 dikali sigma 33 sampai sigma PP pangkat setengah ya. Oke, kemudian dikalikan dengan nilai epsilonnya yang awalnya adalah min setengah min 1/2 sigma kuadrat dikali sigma xi min mu kuadrat ya. Nah, bentuk vektor dan matriksnya seperti ini. Min vektor x min vektor mu transpose, jadi kuadratnya hilang. Ini tadinya adalah seper, jadinya adalah inverse ya. Kalau univariat berupa seper kuadrat, maka di multivariat menjadi inverse dari matriks varians covariance-nya, lalu dikalikan lagi dengan vektor x dikurangi vektor mu-nya per 2. Nah, ini adalah fungsi densitas dari multivariatnya. Silakan dihafal. Dan X merupakan random factor. Transpose karena ini adalah baris ya. Nah, tadi kita sudah melihat fungsi densitasnya. Nah, yang perlu kalian amati itu di persamaan pangkat epsilonnya ini. Kalau kita hilangkan matriks varians covariance inverse ini, sebenarnya kan bentuknya sama aja dengan X min mu transpose dikalikan X min mu. Itu adalah rumus dari jarak kuadrat ya. Masih ingat jarak kuadrat? Panjang dari vektor itu rumusnya adalah akar dari X transpose X ya. Nah, kita masih ingat juga bahwa panjang vektor itu diukur dia terhadap pusatnya kan. Kalau X transpose X berarti pusatnya adalah 0. Tapi kalau kita mengukur di sini kita sudah mengetahui parameternya ada suatu pusat yaitu mu, maka panjang vektornya adalah terhadap mu-nya. Jadi X min mu transpose dikalikan X min mu transpose ya. Jadi ini adalah sebenarnya ukuran jarak kuadrat X terhadap rata-rata. Ingat ya. Nah, ada muncul ini nanti ada kaitannya dengan macam-macam jarak. Jadi jarak itu nanti ada namanya jarak Euclidean, ada namanya jarak Mahalanobis. Sedangkan bentuk yang seperti ini adalah formula dari jarak kuadrat Mahalanobis ya. Nah, ini bentuk vektor rata-ratanya dan bentuk matriks sigmanya. Oke, ini masih yang tadi. Nah, kalau kita berbicara dua variabel. Nah, multivariat itu tadi kan rumusnya seperti ini lengkapnya, P/2 ya. Nah, kita sebut multivariat itu jika variabelnya lebih dari satu, berarti 2 itu juga masuk. Ketika jumlah variabelnya 2 itu adalah yang paling sederhana. Kalau kita masukkan 2, berarti kita akan memiliki bivariat normal distribution ya. Jadinya 2V, 2/2 atau sama aja dengan 2V dikalikan dengan determinan dari matriks varians covariance 2 kali 2 atau sama saja dengan sigma 11 kali sigma 22 pangkat setengah ya. Oke, nah, jadi kalau kita berbicara dua variabel, maka fungsi distribusinya, peluang normal bivariatnya itu akan seperti ini. Ya. 2V, P per 2-nya hilang. Nah, di mana matriks varian covariance-nya adalah 2 kali 2. Oke, nah ini analoginya ya. Analogi dari bentuk perkalian matriks ini muncul dari mana? Berawal dari sini ya. Kan kalau kita ingat rumusnya dari fungsi distribusi normal univariat adalah X min mu per sigma kuadrat. Nah, kalau kita uraikan menjadi seperti ini, X min mu, sigma kuadratnya karena di bawah letaknya jadinya dipangkatkan min 1 kalau kita taruh ke atas ya. Lalu karena kuadratnya dikali lagi dengan X min mu. Nah, kita analogikan lalu kita praktekkan ke perkalian vektor dan matriksnya menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah jarak Mahalanobis. Jadi tadi yang pangkat epsilonnya tadi itu merupakan jarak Mahalanobis. Tentunya jarak tersebut akan meningkat sejalan dengan banyaknya variabel X ya. Nah, ini adalah gambarnya dari distribusi bivariat. Kalau tadi univariat, gambarnya berupa dua dimensi, di mana selangnya itu berupa garis lurus. Maka ketika kita berbicara bivariat, ya, maka kita gambarnya adalah sudah berupa tiga dimensi ya. Nah, ini adalah gambar dari kurva distribusi bivariat normal ya. Jadi tadi jadinya tiga dimensi ya, tiga dimensi karena kita sudah ada dua variabel x1 dan x2. Nah, kita lihat di sini bahwa bentuk
distribusi bivariat normal itu nanti bermacam-macam tergantung dari kondisinya, yaitu kondisi apa? Yaitu kondisi dari variabel satunya dan variabel duanya, juga nilai korelasinya dari kedua variabel tersebut atau row 1 2 ini. Ini adalah contoh dari variansnya yang sama, varians antara kedua variabelnya sama dan korelasinya 0. Jadi gambarnya bulat dan pendek ya. Ini bulat dan pendek. Nah, ini adalah ketika variansnya sama, tapi korelasi antara kedua variabelnya itu tinggi, 0,75 mendekati 1. Jadi gambarnya itu dia kurvanya itu lebih gepeng dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan korelasinya 0. Nah, kalau kita lihat dari gambar kurva distribusi bivariat normal tadi, kalau kita buat irisan-irisan, ya, dia kan berbentuk 3 dimensi, maka irisan-irisan tersebut atau nilai-nilai X yang memiliki nilai-nilai X yang ada di lapisan tersebut ini ya, dia memiliki peluang yang sama atau kita sebut sebagai kontur ya. Jadi kalau irisan-irisan ini kita sebut sebagai kontur. Kalau kita gambarkan kontur itu nanti berupa seperti ini, berbentuk elipsoid atau berbentuk hampir mendekati lingkaran ya. Nah, semua titik yang mempunyai densitas sama disebut dengan kontur. Jadi titik-titik yang memiliki densitas yang sama itu kita sebut sebagai kontur nih. Sehingga semua X itu sedemikian hingga ini memenuhi ketentuan berikut ya. Jadi tadi kan kita berbicara mengenai jumlah jarak kuadrat yang merupakan formulanya adalah X min mu transpose dikalikan dengan inverse variance covariance-nya dikalikan X min mu itu kita lambangkan dengan C kuadrat atau kontur itu ya. Nah, jadi ini adalah kontur, kita sebut sebagai kontur yang merupakan wilayah dari semua titik-titik yang memiliki densitas yang sama tadi ya. Oke, ini kan kita berbicara dua variabel. Nah, kalau kita berbicara mengenai lingkaran atau elipsoid, berarti di dalamnya itu ada sumbu ya, ada yang sumbu panjangnya, ada yang sumbu pendeknya. Sumbu panjangnya kita sebut sebagai sumbu mayor, sumbu pendeknya kita sebut sebagai minor. Nah, di tengah-tengah ini perpotongannya itu adalah nilai rata-rata mu1, mu2-nya ya. Karena kita berbicara dua variabel. Nah, sebenarnya kita bisa menggambarkan sendiri bentuk kontur ini. Karena untuk menggambarkan kontur ini, kita tinggal mencari nilai eigenvalue dan eigenvektor yang sudah kalian kerjakan waktu di pertemuan 2 ya. Kita kan sudah bisa mencari bagaimana mendapatkan eigenvektor dan value. Nah, jadi ini bermanfaat ketika kita berbicara mengenai kontur. Kontur itu sebenarnya apa sih? Kalau kita perlu membahas mengenai kontur, jadi kontur itu adalah wilayah kepercayaannya tadi atau selang kepercayaannya. Kalau tadi univariat itu berupa garis ya, garis lurus, kurvanya kan 2 dimensi yang di bawah itu adalah selang kepercayaannya. Nah, kalau bivariat, selang kepercayaannya adalah lingkaran ini ya. Jadi daerah tolak gagal tolak H0-nya itu ya berupa lingkaran ini batasnya. Nah, yang pinggir-pinggiran ini adalah nilai konturnya ya. Nah, jadi kontur densitas peluang itu adalah semua nilai X yang memenuhi jarak kuadrat mahal 0 di sini itu sama dengan kita lambangkan dengan C kuadrat. Atau kontur densitas peluang itu adalah permukaan elips yang berpusat pada vektor mu tadi kan ya. Di mana absisnya, sumbu-sumbunya itu panjangnya sama saja dengan plus minus dari C. C ini adalah akar dari konturnya atau C kuadratnya. Jadi kalian menghitungnya dengan formula ini lalu akarkan. Diakarkan dengan nilai eigenvalue satunya, I-nya, dan EI-nya. Jadi I ini adalah berbicara mengenai variabel. Kalau kita berbicara dua variabel berarti akan ada lambda 1 dan lambda 2. Kalau 3 variabel berarti lambda 1, 2, 3 gitu ya. Sedangkan eigenvektornya menyesuaikan atau berpasangan dengan banyaknya eigenvalue. Contohnya gimana sih kita ingin menggambarkan konturnya ya? Pertama, kita seperti biasa
kita akan mencari nilai eigenvalue-nya dengan pertama kita membuat persamaan determinan dari selisih antara A min lambda I. A-nya adalah sigma dikurangi lambda I, oke? Lalu kita samakan dengan 0 atau buat persamaan homogenitasnya. Lalu didapatkanlah persamaan kuadrat seperti ini, sehingga diperoleh bahwa eigenvalue 1 sama dengan ini, ya kan? Sigma 11 plus sigma 12, lalu eigenvalue 2-nya adalah yang ini, yaitu sigma 11 min sigma 12. Oke, kita sudah dapatkan eigenvalue 1 dan eigenvalue 2, tapi bukan berupa angka, tapi kalian jangan bingung ya. Nah, berarti kita harus berikutnya mencari nilai eigenvektornya dengan persamaan yang kedua ini. Masih ingat? A, X sama dengan lambda X ya. Nah, ini dilambangkan dengan E, berarti panjang eigenvektornya harus sama dengan 1, karena sudah yang ortonormal ya. Jadi kita masukkan ketika eigenvalue-nya 1 berapa? Eigenvalue 1 tadi merupakan sigma 11 plus sigma 12. Ini eigenvalue 1-nya. Oke, kemudian didapatkanlah eigenvalue 1 dan eigenvalue 2-nya itu adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, itu untuk eigenvalue 1. Untuk eigenvalue 2-nya, kita tahu nilainya sigma 11 min sigma 12. Kemudian dikerjakan seperti ini, sama tahapannya, diperolehlah nilai eigenvektor 2-nya adalah 1 per akar 2 min 1 per akar 2. Ya, sama tapi beda tanda. Nah, sehingga kalau digambarkan menjadi seperti ini. Ya. Nah, kan kita tahu bahwa eigenvalue itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil kan ya. Nah, maka eigenvalue 1 itu berarti sumbu mayornya yang panjangnya. Ini kan tadi rumusnya adalah C akar eigenvalue dikalikan eigenvektornya. Ya. Sedangkan ini yang eigenvalue 2 yang kecil. Akar 2-nya mana sih? Akar yang eigenvektornya, eigenvektor itu dia letaknya sudah ada di ujung-ujung sini ya. Ya, ujung-ujung sini. Nah, sehingga nanti panjangnya ini kan eigenvektor kan untuk setiap jari-jarinya ya, sehingga total panjangnya itu ya sebesar C dikalikan eigenvalue-nya ya, untuk soal yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk jika negatif covariance sigma 1, 2 ya. Jadi, kalau tadi kasusnya misalkan untuk, ini tidak tadi dijelaskannya, sorry, positif covariance ya. Kalau misalkan covariance-nya nilainya adalah positif. Nah, kalau misalkan covariance-nya negatif, sigma 1, 2-nya itu negatif, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi nanti akan berpengaruh ketika mendapatkan eigenvalue dan eigenvektornya ya. Tanda dari covariance itu akan berpengaruh ke eigenvalue dan eigenvektornya. Nah, ketika kita bandingkan ketika covariance-nya negatif dan ketika covariance-nya positif, itu berbeda ya gambar konturnya ya. Nah, berikutnya kita masih ini mereview ini ya. Kalau misalkan matriks A bersifat simetris, maka akar ciri yaitu eigen value-nya dari A itu adalah real dan memiliki vektor ciri yang saling bebas. Ya, vektor ciri adalah eigenvektor. Ya. Jadi matriks sigma bersifat simetris, maka akar ciri dari sigma tersebut ya real dan vektor eigennya itu juga saling bebas. Ini kita ketika berbicara dua variabel acak X1 dan X2 dan tidak saling berhubungan atau korelasi antara kedua variabelnya itu adalah 0 ya. Nah, maka gambar konturnya itu akan lebih mendekati bentuk lingkaran dibandingkan dengan mendekati bentuk elips ya. Sedangkan tadi ketika kita berbicara mengenai korelasinya itu adalah positif dan negatif, ada nilai korelasinya, maka bentuk konturnya itu agak elips. Oke ya. Jadi kalian bisa membedakan kontur dari yang ketika antar variabel berkorelasi dan tidak ya. Perbedaannya bisa terlihat. Contours juga memiliki interpretasi yang penting mengenai peluang ya. Jadi
ellipsoid solid dari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini adalah jarak kuadrat. Jarak kuadrat itu sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat itu adalah kontur. Kontur itu adalah semua nilai-nilai X yang memiliki nilai jarak yang konstan, dan juga dia memiliki nilai peluang yang konstan karena ketinggiannya di dalam kurva normalnya itu adalah sama. Dan C kuadrat ini, jarak ini, memiliki perilaku yang sama dengan distribusi chi-square dengan degrees of freedom-nya adalah P. Chi-square P alpha ini sendiri adalah nilai chi-square teratas ya, teratas, atau dia 100 kali alpha persentil teratas dari distribusi chi-square yang teratasnya. Sehingga kalau misalkan alfa kita 5% ya, yang teratasnya ada di 5%, berarti di dalam ellipsoid itu ada sekitar 95% yang memiliki nilai peluang yang sama ya. Sehingga kita bisa menulis seperti ini, peluang dari nilai-nilai yang lebih kecil sama dengan nilai chi-square P pada saat alfa tertentu itu peluangnya adalah sebesar 1 min alfa ya. Ini adalah contoh ya. Ketika diketahui mu-nya 510 dan sigma-nya seperti ini, korelasinya adalah 0,667, kita ingin menggambarkan, kita ingin tahu bagaimanakah gambar kontur untuk peluangnya 95%. 95% ya. Degrees of freedom-nya adalah P, berarti ada 2. Dan alfanya kita gunakan 0,05, maka nilai chi-square-nya adalah 5,9915. Dan nilai C-nya berarti akar dari 5,9915 sama dengan 2,4478. Nah, ketika kita membuat sumbu tadi, rumusnya adalah mu plus minus C dikalikan akar eigenvalue dan eigenvektornya. Ya, karena kita berbicara dua variabel, maka akan ada dua eigenvalue. Ini eigenvalue-nya masing-masing, dan ini adalah eigenvektornya. Oke, nah kemudian kita bisa membuat selangnya, tinggal plus minus. Ini menjadi chi-square, bukan Z ya, chi-square. Karena tadi kontur itu sama dengan distribusi chi-square ya. Dikalikan dengan eigenvalue-nya dan eigenvektornya, diperoleh nilainya adalah seperti ini. Min 0,273, min 9,55, dan 10,273 dan 29,55 ini adalah koordinatnya ya. Koordinat pertama dan koordinat keduanya. Kemudian untuk eigenvalue yang kedua, kita peroleh koordinatnya adalah seperti ini, hasil dari penghitungan selangnya. Oke, nah kemudian kita gambarkan, maka bentuk konturnya akan seperti ini berdasarkan hasil dari eigenvalue 1 dan eigenvalue 2-nya. Tinggal dimasukkan ke titik-titiknya tadi, batas maksimal minimalnya, aksisnya, dan ini adalah nilai mu-nya. Berdasarkan data yang tadi kita dapatkan, ini adalah gambar konturnya. Berarti kalian nanti bisa mengerjakan ya. Berikutnya kita akan buat persamaan untuk konturnya pada saat peluangnya adalah 95% atau ketika alfanya 5% ya. Jadi batas maksimalnya adalah ketika alfanya 5%, yaitu 5,99. Yang kita masukkan nilai-nilainya, rata-rata dan matriks varians covariance-nya, diperoleh persamaannya adalah seperti ini. Ya, jadi semua nilai-nilai yang lebih kecil dari sama dengan 5,99 ini memiliki peluang 0,95. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu jika ada suatu titik yang nilai X1, X2-nya adalah 10,20 pada kontur 95% yang tadi, itu kira-kira dia ada di dalam wilayah 90% ini atau ada di luar. Kita masukkan ke dalam formula yang sebelumnya, didapatkanlah nilainya adalah 2,8. 2,8 ini lebih kecil dari 5,99. Maka poin ini pasti ada di dalam konturnya. Kemudian kita coba lagi titik yang kedua, yaitu 16,20. Apakah dia berada di dalam kontur yang 95%? Didapatkanlah hasilnya adalah 16. 16 ini lebih dari 5,99, maka berarti dia akan berada di luar kontur. Bisa dilihat di gambarnya seperti ini ya.
Dari persamaan kuadrat jarak yang rumusnya adalah ini atau sama dengan C kuadrat atau kita sebut sebagai kontur, itu memiliki karakteristik sama dengan distribusi chi-square, dan kita sudah jelaskan tadi bahwa peluang semua jarak-jarak tersebut yang lebih kecil nilainya dari nilai chi-square teratas dari distribusi chi-square itu memiliki peluang 1 min alfa ya. Ini distribusi chi-square pada persentil alfa kali 100, itu nilai-nilai yang lebih kecil memiliki peluang 1 min alfa. Nah, berikutnya kita lihat dari ilustrasi berikut ini. Ini ada dua jenis kontur ya, kontur ya. Jadi kontur yang kecil dan kontur yang besar ini berbeda. Perbedaannya adalah berdasarkan besar peluangnya kan ya. Jadi yang besar ini, lingkaran yang besar yang keduanya adalah memiliki tingkat kepercayaan 90%. Dia areanya lebih besar. Sedangkan yang kecil ini tingkat kepercayaannya lebih kecil. Dan lingkaran ini menunjukkan independensi antar variabel X1 dan X2-nya ya. Kalau gambar yang sebelah kiri ini berarti X1 dan X2-nya itu saling bebas, sedangkan yang gambar kedua ini lebih berbentuk elipsoid lonjong karena X1 dan X2-nya memiliki korelasi, dan tetap elipsoid yang kecil ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah, sedangkan yang besar ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang besar juga ya, 90% dan ini 50%. Ini mengenai kombinasi ya, kombinasi variabel. Kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Kita nggak usah lagi ulangi. Nah, ini distribusi dari rata-rata ini ya sama seperti univariat ya. Ketika univariat kan variabel rata-rata itu mengikuti distribusi normal. Jika X-nya awalnya berdistribusi univariat normal, maka rata-ratanya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat per n. Untuk kasus multivariat juga seperti itu. Jadi vektor rata-ratanya itu mengikuti distribusi multivariat normal sebanyak P dengan rata-rata vektor rata-rata, dan variansinya adalah matriks varians covariance dibagi dengan N ya, sama ya. Nah, terus sampling distribution dari matriks variance covariance sampelnya itu dia mengikuti distribusi Wishart yang kita tidak perlu bahas ya, karena lebih kompleks. Nah, ini mengenai teorema central limit untuk univariat ya. Jadi kalau observasi kita semakin besar dan independen ya, maka dia akan mengikuti distribusi normal X-nya, dan juga X-bar-nya juga akan mendekati normal untuk yang ukuran sampelnya besar. Oke, aturan low large number juga seperti itu ya. Jika observasi ini independen ya, di mana dia berasal dari distribusi mungkin saja tidak normal ya. Kalau dia sampelnya besar, maka Y-bar-nya ini akan konvergen mendekati nilai mu. Oke, berarti dia akan mendekati distribusi normal ya. Kalau n-nya besar, itu aturan dari low large number. Atau seperti ini. Ini masih central limit theorem. Kemudian akar n, x bar min mu-nya juga akan didekati oleh distribusi normal multivariat, di mana rata-ratanya adalah vektor 0 dan matriks variance covariance-nya adalah sigma. Ini adalah bentuk dari seperti Z ya. Untuk sampelnya yang besar. Oke, ini dari tadi sama aja, itu adalah hukum mengenai sampel besar. Berikutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kenormalan. Nah, yang saya bahas bukan yang ini. Pertama adalah Kiki plot. Jadi ketika kita berbicara univariat, untuk mengecek kenormalannya bisa dengan cara membuat Kiki plot. Ya, bagaimana sih tahapan membuat Kiki plot? Masih ingat, kita harus urutkan dulu dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Ya, kemudian kita akan menghitung nilai J min setengah per N-nya. J ini adalah nilai urutannya ya. Kita hitung J min setengah per N-nya. Kemudian kita akan hitung nilai normalnya ya dari J min setengah per N ini. Ini contohnya nih seperti ini. Ini adalah observasinya. Kita sudah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita hitung J min setengah per N-nya.
ya, C min setengah per N-nya dapatlah yang pertama 0,05 dan seterusnya. Kemudian kita hitung standar normal kuantilnya. 0,05 itu nilai normalnya adalah min 1,645. Jadi ini adalah nilai peluangnya ya. J min setengah per N itu adalah nilai peluangnya. Nih, tadi kan sudah ditunjukkan peluang Z lebih kecil daripada kuantil itu adalah J min setengah per N. Lalu kalian dapatkan nilai kuantilnya atau nilai ZZ-nya, lalu kalian gambarkan. Nah, gambarkan seperti ini. Nah, apabila plotnya tersebut, scatter plotnya itu membentuk garis yang lurus, ya, dari kiri bawah ke kanan atas, maka kita bisa simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi univariat normal. Nah, ini contoh kalau kalian lihat di buku Johnson, contoh 4.10 tentang radiasi, data radiasi dari microwave oven ya, ketika ditutup dan ketika dibuka pintunya ya. Nah, ini awalnya datanya seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitungnya dengan cara membandingkan dengan nilai RQ-nya nih, nilai korelasi Kiki plotnya tadi. Jadi kita akan menolak hipotesis normalitas ini pada tingkat signifikansi alfa jika nilai RQ-nya ini berada di bawah nilai korelasi tabelnya. Ya, jadi kalau lebih kecil malah kita tolak H0. Biasanya kan lebih besar tolak H0. Ini kalau lebih kecil kita tolak H0. Tolak H0 berarti tidak normal karena hipotesis 0 untuk goodness of fit itu H0-nya adalah populasi berdistribusi normal. Berarti kalau tolak tidak berdistribusi normal. Ini adalah tabel dari korelasi Kiki plotnya seperti ini. Ini adalah N-nya dan ini adalah alfanya yang kita tentukan berapa. Kalau lebih kecil dari tabel ini berarti kita tolak H0. Contohnya dari contoh 4.9 ini diperoleh nilai korelasi Kiki plotnya adalah 0,994 sedangkan nilai tabelnya 0,935. Karena ini lebih besar maka kita gagal tolak H0. Berarti datanya berdistribusi normal ya. Univariat normal. Nah, tadi kita berbicara univariat dengan Kiki plot. Berikutnya kita membahas bagaimana cara mengecek bivariate normality. Untuk mengecek bivariate normality, kita akan mengecek apakah 50% dari observasi tersebut berada di dalam kontur yang ini ya, yang kontur ini atau kontur yang lebih kecil daripada chi-square dengan peluangnya 0,5. Kita akan mengecek. Nah, ini datanya misalkan ada 10 perusahaan ya, dan ada 3 variabel, tetapi kita akan mengecek bivariatnya, jadi kita hanya mengambil X1 dan X2-nya saja. Kita akan mengecek apakah dari 10 observasi ini ada berapa yang berada di dalam kontur 50% chi-square-nya dan ada berapa yang ada di luar konturnya. Ini adalah datanya, rata-ratanya, hasil dari data tadi, kemudian matriks varians covariance-nya. Lalu kita dapatkan nilai chi-square tabel dengan nilai peluangnya 0,5 itu adalah 1,39. Diperoleh untuk observasi pertama, jadi kita hitung jaraknya satu-satu. Pertama, observasi pertama untuk General Motors, kita masukkan nilai X-nya 126 dan nilai X2-nya 224 ya, dikurangi dengan rata-ratanya, lalu dikalikan inverse matrix variance covariance. Ya, kemudian dikalikan lagi dengan vektor yang ini, dihasilkan bahwa nilai jarak untuk observasi pertama itu adalah 4,34. Nilai observasi pertama jaraknya lebih besar daripada 1,39, batas dari yang peluang 50% itu. Berarti dia berada di luar konturnya. Kemudian kita cek kembali untuk ini ya. Kemudian kita cek lagi untuk observasi kedua sampai ke 10. Ternyata hasil dari perhitungan 7 dari 10 itu memiliki jarak yang kurang dari 1,39. Berarti ada 7 observasi yang berada di dalam kontur ya. Nah, itu artinya karena lebih dari 50%, maka data tersebut memenuhi asumsi bivariat normal ya. Kalau misalkan ada yang lebih dari 50% berada di luar kontur, baru kita tolak bivariat normalnya. Tetapi karena di dalam ini ada 7 di antara 10, maka berarti data ini memenuhi bivariat normal. Namun demikian, dengan jumlah N10 itu jumlah observasinya masih kurang ya, perlu lebih diyakinkan kembali dengan menambah sampel yang lebih. Lalu selain dengan mengecek tadi, lokasinya ada di dalam kontur atau tidak, kita juga dengan bisa membuat chi-square plot sama seperti Kiki plot. Sama, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, tetapi karena kita sudah dua variabel,
Kalau univariat yang kita urutkan kan satu variabel, maka karena dua variabel yang kita urutkan adalah jaraknya, jarak kuadratnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita hitung J min setengah per N-nya sama seperti univariat tadi, ya. Kemudian baru kita hitung nilai chi-square-nya. Ini chi-square-nya ya. Nilai chi-square-nya bukan nilai Z-nya. Lalu kita gambarkan, nah berdasarkan gambar ini kira-kira dia normal atau tidak. Karena ada yang di sini yang outlier ya. Sedangkan ini datanya untuk yang computer generated mengikuti distribusi bivariat normal ya. Nah, kita juga bisa mengecek adanya outlier ya dengan melakukan plot tersebut. Bisa dengan menghitung standardized values-nya atau Z-nya ya, kita bandingkan apakah dia melebihi dari di luar dari rentang 3-3 ya. Kalau di luar kita anggap sebagai outlier atau kita bandingkan dengan nilai chi-square plotnya, apakah dia jauh letaknya atau tidak, seperti itu ya. Nah, berikutnya, mengenai kenormalan ini, masalah berikutnya adalah tentang transformasi. Kan tidak semua variabel itu pada akhirnya kita akan mendapatkan kesimpulan variabel itu mengikuti asumsi kenormalan. Maka salah satu caranya kita bisa melakukan transformasi ya. Transformasi itu bermacam-macam ya. Tergantung dari tipe data awalnya. Nih, misalkan di buku Johnson disebutkan jika datanya berupa count, maka transformasinya berupa akar. Kalau berupa proporsi, maka transformasinya seperti ini ya. Kalau korelasi dia bisa merupakan Fisher transformasinya. Atau ada cara yang lainnya itu Box-Cox transformation. Box-Cox itu kita seolah-olah kita mencari pangkat yang terbaik yang bisa memaksimalkan nilai likelihood pangkat tersebut ya. Semakin besar nilai likelihoodnya itu maka semakin baik pangkat yang digunakan. Jadi sebenarnya kan kita ketika melakukan transformasi kita sedang bermain-main dengan pangkat ya. Kita bisa memangkatkannya dengan setengah, dengan kuadrat atau pangkat 3, berapapun kan ya. Tergantung dari tipe datanya ya. Nah, sebenarnya untuk memilih pangkat yang terbaik ini, kita bisa menggunakan Box-Cox transformation ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari nilai lambdanya dan nilai L lambdanya yang perlu kita maksimalkan. Jadi, ketika L-nya lambda yang paling maksimal ini, itu adalah lambda yang terbaiknya di titik seperti ini. Belum tentu semakin tinggi lambda itu semakin maksimal L lambdanya ya, bisa lagi menurun lagi. Nah, yang kita pakai adalah yang di puncaknya itu. Oke, nah ini contohnya ketika data contoh 4.16 ggplotnya seperti ini. Mungkin belum terlalu normal, kita bisa transformasi dengan Box-Cox transformation ya. Nah ini masih original ggplotnya nih sebelum kita transformasi. Nah setelah ditransformasi dia lebih lurus ya. Ini akibat dari transformasi dari Box-Cox transformation. Nah kalau kita gambarkan konturnya untuk nilai L lambda ketika kita berbicara dua variabel ya, lambda 1 dan lambda 2 ini. Nah, puncaknya itu jadinya adalah di tengah-tengah ya. Kalau tadi kan puncaknya kalau yang satu variabel di atas ya, di ujung loncengnya, tapi kalau di bivariat itu adalah berupa kontur yang paling tengah itu adalah nilai pangkat maksimalnya. Jadi pangkatnya nanti ada dua ya, lambda 1 dan lambda 2. Oke, mungkin itu saja materi untuk hari